Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi dengan saya di kelas hari ini yaitu adalah mata pelajaran matematika. Tema 11 Semarak Media Sosial untuk paket B. Oh, sini paket B seharusnya teman-teman. Maaf saya lupa. Nanti saya tambahkan paketnya ya. Ini yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat satu, mengolah data dari media sosial menjadi tabel atau diagram, menghitung rata-rata, median, dan modus dari data, membuat presentasi dari hasil pengamatan di media sosial, menyajikan data dalam bentuk visual yang menarik. Untuk pengantar temanya, satu, media sosial adalah sarana komunikasi digital yang banyak digunakan. Dalam matematika, kita dapat menggunakan data dari media sosial untuk belajar tentang pengolahan data. Contoh data, jumlah pengikut, jumlah suka, jumlah komentar, dan lain-lain. Itu bisa teman-teman jadikan untuk diagram-diagram yang lain. Itu salah satu untuk bagaimana semarak media sosial itu untuk menjadi bahan pembelajaran, bahan belajar tentang bagaimana pengelolaan yang teman-teman akan hadapi untuk kedepannya nanti. Yang pertama itu adalah mengumpulkan data. Langkah-langkah tentukan topik pengamatan, misal jumlah pengikut akun Instagram artis. Catat data dalam tabel, pastikan data yang diambil akurat. Nah, ini salah satu bentuknya teman-teman. Salah satu bentuk dari bagaimana kita untuk mengumpulkan data. Misalkan teman-teman ingin mengumpulkan data 5 artis untuk jumlah pengikut dan jumlah like terbanyak dari 5 orang tersebut. Itu teman-teman catat dulu, masuk ke dalam data, dan pastikan data itu akurat. Baru teman bandingkan. Bagaimana cara untuk mengumpulkan data-datanya gitu. Yang kedua itu adalah menyajikan. Kalau tadi mengumpulkan, yang ini menyajikan. Data dapat disajikan dalam berbagai bentuk, yaitu adalah tabel, diagram batang, diagram lingkaran, diagram garis. Nah, itu ada salah satu dari 4 tadi, teman-teman boleh pilih bagaimana cara untuk menyajikan datanya. Misalkan ingin tabel, berarti teman-teman bisa bikin tabel data tadi dan masukkan berapa followers-followers dari 5 orang artis tadi. Diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis itu sama sebenarnya. Teman-teman boleh cari tahu, teman-teman boleh searching di Google bagaimana dalam bentuk 3 diagram tersebut. Yang kedua adalah tujuan, memudahkan membaca dan memahami data. Jadi teman-teman tuh harus paham dulu, data ini mau masuk ke mana, data ini mau dilanjutkan kemana. Jadi sebelum menyajikan data, sebelum untuk membuat diagram, teman-teman harus paham dulu data ini dan harus dengan data yang benar. Gitu. Nah, itu ada namanya rata-rata, median, dan modus. Rata-rata adalah jumlah semua data dibagi banyaknya data. Median, nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Nilai tengah yang sudah diurutkan itu adalah median. Jadi misalnya kayak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, nilai tengah kan 4 tuh kan. Nah, nilai 4 itu yang sudah diurutkan dari 2, 3, 4, 5, 7, 8 tadi. Itu disebut dengan median. Nah, kalau modus, nilai yang paling sering muncul. Misal nih, nilainya itu adalah 2, 2, 4, 6, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 2, 2, 2. Nah, berarti paling banyak 2 ya teman-teman. Itu adalah salah satu contoh dari modus, nilai yang paling sering muncul. Jadi, nilai yang sering muncul adalah 2, gitu. Nah, itu adalah presentasi. Apa sih presentasi itu, Kak? Presentasi digunakan untuk menunjukkan perbandingan terhadap 100. Rumus bagian per total kali 100%. Contoh, 250 suka dari 500 pengikut. Itu dimasukkan datanya 250 per 500 dikali 100%. Jadi 50%. Jadi 50% itu adalah 250 yang suka dari 500 pengikut. Mungkin teman-teman di sini paham ya. Nah, ini satu soalnya. Tabel jumlah suka pada postingan 120, 150, 130, 200, dan 100. Hitunglah. Hitunglah rata-rata, hitunglah median, hitunglah modus. Nah, ini kita langsung bahas ya teman-teman. Nah, rata-rata. Rata-rata di sini paling dekatnya itu adalah berapa? 120 kah, 150 kah, 130. Nah, di sini rata-rata itu kan mendekati antara 100 sampai 200 dan 100 sampai 150. Berarti yang paling mendekati dari rata-rata dari kelima postingan tersebut berarti adalah 150 karena dia paling dekat.
100, 130, 120, dan 150. Itu rata-rata. Nah, untuk median, nilai tengahnya, teman-teman. Nah, jadi untuk nilai tengah itu, teman-teman harus ini dulu berarti. Apa namanya tuh, teman-teman apa namanya tuh dikalkulasikan atau teman-teman ratakan dulu. Misalkan nih, ini kan paling kecil tuh kan 100. Berarti paling depan tuh adalah yang paling depan tuh adalah 100, teman-teman. Itu adalah 100. Gitu. Jadi kalau paling depan ini 100, ini kan 100 kan. Itu adalah 100, 100 paling depan. Bentar, teman-teman, aku mau ngambil pena dulu. Ntar ya. Ini selesai di sini sih. Oke, nggak bisa teman-teman. Nah, jadi paling depan tuh 100. 100 paling depan, jadi ditukar 100 paling depan, terus 120, terus 130, terus 150, dan paling terakhir 200. Nah, berarti kalau yang itu, berarti nilai tengahnya berapa, teman-teman? Berarti nilai tengahnya di antara 130. Itu untuk mediannya. Nah, kalau modus, modus adalah paling sering muncul. Ini paling sering muncul di mana? 100, 130 kah, 150 kah, 120 kah, atau 200? Nah, seharusnya paling sering muncul itu adalah di angka 100. Karena kan 120, 130, 100 biasa, dan juga 150. Jadi, yang angka sering muncul adalah angka 100 gitu, teman-teman. Nah, ini latihan, ini boleh teman-teman kerjakan di rumah dan juga kumpul. Nanti teman-teman akan mendapatkan nilai tambahan. Catat jumlah pengikut dari 5 akun media sosial temanmu. Buat tabel diagram batang dari data tersebut. Hitung rata-rata, median, dan modusnya. Hitung presentasi akun dengan pengikut terbanyak. Ini latihan, teman-teman. Nanti teman-teman boleh screenshot saja untuk latihan ini. Boleh di screenshot, boleh teman-teman cari di rumah. Dah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Dan sebagai penutupnya itu adalah matematika dapat digunakan untuk menganalisis data dari media sosial. Pengelolaan data membantu kita memahami informasi dengan lebih mudah. Gunakan data secara bijak untuk membuat kesimpulan yang benar. Jikalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh japri saya atau ngomong di grup. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next time.